Iya dong. Xin mừng. Xin mừng. Dah. Saya mau ngaji cantik. Simong. Terima kasih Suceng. Bule đây ya, mana bule ada ya? Mana? Bule, kada ada bana po bule, bule. Himung amoy. Xin mừng amoy amoy aji aji aci aci. Thầy gì. Xin mừng cecein. Udah Bante. Dah. Dah.
Belum. Nih. Hah? Nah. Ngambek sih. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 8. 28. Oh, tinggal 2 hari lagi ya. Kemarin sepertinya wihara kita dipromosikan habis-habisan di Jakarta. Ya, dipromosikan habis-habisan sama Pantai Maha di Jakarta. Di gunung, pemandangan laut, angin sepoi-sepoi. Ya, apa biar orang-orang banyak tahu. Ada kolam renang juga. Kalian ada kolam renang, Lengkap alami. ada gunung, ada kolam, ada danau, ada dekat pemandangan laut, ada hutan, lengkap semua. Saya dibilang Kalau datang nggak selesai ekspektasi. Tahu bang tamu ya. begitu datang, oh ini Berdua udah datang. semuanya memang harus lihat sendiri, nah. Harus ehipasiko. Sama seperti waktu di Vipassana Graha juga ada anak kecil di Vipassana Graha itu ada tulisan gajah, lihat gajah putih. Anak kecil lihat gajah putih, ada ininya petunjuk yang di sana. Oh, dia senang kan, bilang orang tuanya, lihat gajah putih, lihat gajah putih. Begitu sampai depan gajah putih, dia Maya, ternyata patung gajah putih. Nah, itu di Vipassana Graha. Memang semuanya harus ya ngalami sendirilah. Kalau cari di dalam hidup juga kadang juga ada waktunya luka-luka, ada waktunya cacat segala macam. Kalau bisa dibilang mirip juga, ada ungkapan hanya seekor singa kebun binatang saja yang tidak punya cacat. Kalau singa yang hidup di sabana, nah itu pasti ada cacat, bekas gigitan, bekas cakaran dan lain sebagainya yang hidup di alam. Nah ini juga kadang ya, hidup sebagai biku juga ada juga luka-luka. Kalau Lungta, beliau itu Lungta Mahabua, sampai jempol kaki beliau itu, ya, ibu jari kakinya sampai diamputasi, nah, karena infeksi, di mana beliau tidak ingin membunuh bakteri. Nah, sampai seperti itunya meta beliau, sampai makhluk hidup yang kecil sekalipun yang merugikan, nah, sampai menyakiti beliau, nah, beliau tidak ingin bunuh. Nah,
pernah juga suatu ketika ini juga buat pelajaran, nah, untuk pelajaran kita semua. Nah, kalau Kruba Acan itu bagaimana beliau punya pandangan. Jadi pernah suatu ketika Lung Ta itu di sana memang sudah harus untuk minum obat. Obatnya itu adalah obat untuk membunuh bakteri. Lalu dokter itu memohon kepada Lung Ta untuk minum obat ini. Lung Ta tanya, ini obat apa? Dokter bilang, untuk bunuh bakteri. Beliau bilang, bagaimana bisa membunuh? Nah, tidak diminum obat itu hari itu. Lalu dokter itu pun bingung, bagaimana ini bisa bahaya. Nah, akhirnya dokter itu cari murid Lung Ta, biku-biku yang sudah senior murid beliau. Tanyakan gimana ini caranya supaya beliau bisa minum obat ini. Beliau tidak mau membunuh bakteri. Terus salah satu biku senior katakan, jangan bilang membunuh. Bilang kepada beliau, ini obat apa? Ketika ditanya, ini obat untuk menangani penyakit. Nah, cukup bilang seperti itu. Nah, akhirnya begitu keesokan harinya juga datang lagi dengan obat yang sama, bilang kepada beliau, Lung Ta, tolong minum obat ini. Lung Ta tanya, obat apa? Obat untuk menangani penyakit. Nah, langsung beliau minta, sini. Beliau minum. Nah, itu dari bahasa saja, dari pemakaian kata-kata, nah itu hasilnya beda. Nah, makanya kalau Kruba Acan di sana benar-benar kita itu harus pakai panya, pakai kebijaksanaan. Kalau tidak ada kebijaksanaan ya tidak bisa dengan beliau itu. Seperti kalau Pak biku itu kan tidak boleh potong pohon, tidak boleh potong rumput, bahkan potes daun sedikit pun tidak boleh. Suruh orang apalagi. Ya kadang cari umat yang dekat, lalu dibawa dekat lihat pohonnya itu. Lalu beliau akan bilang biasanya, coba pikirkan. Ya pun berpikir, ya udah selesai renungkan. Nah itu. Padahal maksudnya apa nggak tahu, kan? Pikirkan maksudnya lihat, oh itu rantingnya apa mengganggu. Nah itu patahkan itu. Beliau nggak akan bilang patahkan, beliau pikirkan. Yang memang benar-benar dia pelongo ya, pelongo pikirkan, nggak ngapain. Nah itu. Jadi model-model seperti ini, nah, yang kalau di sana hidup dengan guru, dengan biku Kruba Acan itu seperti itu. Ditambah lagi siapa yang biasa dekat dengan para biku Kruba Acan itu, para biku sepuh. Setiap hari misalnya datang ke wihara itu benar-benar harus lebih ekstra hati-hati di dalam pergaulan di masyarakat secara sosial, karena itu juga bisa menyangkut ke nama baik beliau. Seperti di sana Lung Po sudah katakan, siapa murid Lung Po di sini itu tidak boleh minum minuman keras. Kalau siapa minum minuman keras itu sudah bukan murid Lung Po. Lung Po tidak terima murid. Nah, kalau orang minum minuman keras itu kan sama seperti hilang kesadaran, sama seperti orang gila hilang kesadaran itu. Lung Po tidak terima murid orang gila. Beliau bilang, nanti kalau murid minum minuman keras ketemu di mana, tanya murid siapa ini? Oh, murid Lung Po. Nah tuh, ya ikut terkenal juga. Oh, muridnya seperti ini. Nah itu, makanya banyak di sana itu yang jadi harus dijaga. Itu seperti semacam peraturan, tetapi peraturan yang bukan peraturan tertulis, peraturan yang tidak tertulis. Nah, tapi semua masing-masing tahu bagaimana cara jaganya. Nah, kayak seperti kita datang ke wihara setiap hari, nah itu dalam hal berperilaku apa segala macam, dilihat pandangan orang juga kita harus lebih semakin berhati-hati lagi. Karena orang lain lihat, semakin dekat dengan wihara, semakin dekat dengan guru, semakin dekat dengan Kruba Acan, para biku sepuh itu. Kalau bukan berarti itu semakin hanya dekat dengan surga saja. Nah, seperti yang Lung Po katakan, waktu zaman Lung Ta masih hidup pun, yang dekat-dekat dengan Lung Ta, itu yang masuk surga itu juga banyak. Yang masuk neraka juga tidak kalah banyaknya. Karena apa? Karena itulah, kalau semakin guru itu punya sila, punya pencapaian yang luar biasa tingginya, ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun, ya juga
akumulasinya kecil, sangat besar juga. Nah, sama seperti kalau misalnya kita berbuat baik juga. Nah, kalau misalnya kita berbuat baik walaupun sedikit, nah, itu akumulasinya juga menjadi besar. Nah, jadi antara surga dan neraka, nah, dekat sekali, nah, pada saat demikian. Nah, inilah. Jadi harapannya, kita semua yang berada di sini, nah, juga berhati-hati bawa nama guru, bawa nama wihara. Nah, di mana wihara kita ini sebagai wihara cabang, ya, dari Luang Po yang terima waktu beliau datang ke sini. Nama beliau di sana juga cukup terkenal. Sampai di Indonesia pun juga tidak kalah terkenalnya. Makanya kita yang beruntung dapat kesempatan saat ini, dapat seakan-akan punya pintu surga itu lebih dekat. Maka jangan disia-siakan. Tapi juga kalau sampai terpeleset, nah itu dekat juga dengan neraka. Nah, kalau kita hidup di dunia ini, bawa diri dengan benar, selalu punya sati, punya samadhi, punya panya, nah pastilah tidak akan ada masalah. Jadi kalau dalam diri kita itu sudah tidak penuh dengan persoalan, nah, sudah pasti di luar juga tidak akan ada permasalahan. Karena setiap permasalahan, setiap persoalan, ini, itu, dan lain sebagainya, semuanya sesungguhnya berasal dari dalam diri sendiri. Nah, jadi yang utama itu adalah jaga batin sebagai umat Buddha yang baik, siswa Sang Buddha yang mengerti dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa, anumodana. Sabaro gawinimutto sabba santa pawajito sabba weramatikanto nibuto catuang bawa sabitiyo wiwajantu sabaro wina satu mate bawatawantarayo suki digayuko bawa biwa dana silisani cang wuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang ayudo balado niro wanado patibanado sukhasada tamedawi sukhang so adigacati ayung datawa balang wanang sukhanca patibanado digayu ya sawahoti yatayatu papajati bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena sadasoti bawantu te. Sadu.